Halo semua, perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Lumantobing dengan NIM 11S24035. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk praktikum satu pada mata kuliah pemrograman berbasis objek. Jadi, pada praktikum satu ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang studi kasus yang ketiga. Jadi, deskripsinya di sini terdapat matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama. Lalu kita akan menghitung jumlah nilai untuk L dan kebalikannya. Jadi di sini sudah ada contohnya. Lalu berdasarkan contoh ini, eh, saya membuat logika perhitungan untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk code-nya di sini menggunakan bahasa pemrograman Java. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini ada import Java scanner. Jadi ini fungsinya untuk mengimpor scanner yang dipakai untuk membaca input dari keyboard. Kemudian kita di sini membuat kelasnya adalah studi kasus 3. Lalu semua kode program ada di dalam kelas ini, si studi kasus 3. Kemudian di sini ada public static void main string. Jadi ini adalah fungsi main ini. Jadi ini adalah fungsi main di mana program akan berjalan. Kemudian di sini kita akan membuat objek input dari kelas si scanner supaya bisa membaca angka yang diketik user nantinya. Kemudian di sini kita membaca ukuran matriks n dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kemudian di sini ada integer matrix sama dengan new integer ukuran matrix. Di mana ini artinya kita membuat dua array dimensi bernama matrix di sini dengan ukuran n kali n. Kemudian di sini ada sebuah loop di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil ukuran matriks i plus plus. Dan di bawahnya ada for uh, integer j sama dengan 0, j lebih kecil ukuran matriks. Jadi di sini ada loop dua tingkat untuk mengisi matriks dengan keterangan i ini adalah baris dan j adalah kolom. Kemudian user harus memasukkan angka-angka matriks sebanyak n kali n di sini. Nah, kemudian di sini ada kasus untuk ukuran kasus khusus ya untuk ukuran matriks sama dengan satu. Nah, ini adalah code-nya di mana kalau ukurannya satu kali satu itu matriks hanya punya satu angka. Kemudian ah, di sini L dan kebalikan L-nya tidak ada. Kemudian nilai tengahnya eh, angka itu sendiri dan dominannya itu angka itu sendiri. Kemudian return di sini yang artinya program akan berhenti di sini. Kemudian di sini ada kasus khusus yang kedua untuk matriks, ukuran matriksnya 2. Nah, kalau ukurannya 2 kali 2 di sini, L juga tidak jelas bisa dibentuk. Jadi semua angka pada ukuran matriks sama dengan 2 itu dijumlahkan dan itu dianggap nilai tengah dan nilai dominan. Lalu untuk L dan kebalikan L-nya itu tetap tidak ada. Lalu program berhenti. Lalu kita masuk ke ukuran yang lebih besar sama dengan 3. Artinya dimulai dari 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi di sinilah logika utamanya berjalan. Nah, pertama itu kita menghitung nilai L-nya dulu. Jadi di sini ada logika perhitungan untuk menghitung nilai L. Jadi untuk jumlah L, di sini semua angka itu nilai L itu semua angka di kolom yang paling kiri. Nah, di kolom yang paling kiri, lalu ditambah semua angka di baris yang paling bawah kecuali pojok kanan bawah supaya tidak double. Kemudian di sini kita menghitung em, nilai kebalikan L-nya.
Jadi untuk jumlah kebalikan L-nya itu logika perhitungannya seperti ini. Semua angka di kolom yang paling kanan. Jadi kebalikan si L ya. Jadi tadi si L di kiri, sekarang kebalikan L-nya berarti sebelah kanan. Lalu semua ditambah, angkanya ditambah semua di baris yang paling atas, kecuali pojok kiri atas supaya tidak double. Gitu. Kemudian di sini ada logika perhitungan untuk menghitung nilai tengah. Nah, di sini ini ada logika perhitungannya. Jadi logika arti dari semua code ini artinya sederhananya begini. Kalau ukuran ganjil, lalu itu artinya nilai tengahnya adalah angka yang tepat di tengah-tengah matriksnya gitu. Jadi langsung dapat dia nilai tengahnya. Tapi kalau matriksnya ukuran genap, nilai tengahnya adalah jumlah dari 4 angka di bagian tengah. Ya, jadi dia jumlah angka 4 angka di bagian tengah matriks kalau matriksnya genap gitu. Oke. Kemudian kita menghitung di sini ada, nah ini ada integer selisih. Nah, jadi artinya ini adalah untuk menghitung perbedaan dan dominan. Nah, untuk selisih itu beda absolutnya. Kemudian untuk nilai dominannya di sini untuk nilai dominan itu ada beberapa keterangan ya di sini. Seperti kalau selisihnya sama dengan nol, maka dia pilih nilai tengah kalau nilai dominannya. Kalau selisihnya tidak sama dengan nol, maka pilih yang lebih besar antara L atau kebalikan si L. Lalu kita program akan mencetak hasilnya. Ada nilai L, nilai kebalikan L, nilai tengah, perbedaan, dan dominan. Kemudian di sini ada terakhirnya itu input close yang artinya untuk menutup scanner yang di awal tadi. Jadi begitu penjelasannya. Kemudian kita akan melakukan em, compile dan run code-nya ya. Oke, jadi di sini kita buat Java Java studi studi kasus data Java. Setelah berhasil di compile, kita panggil dia si studi kasus tiganya. Oke, di sini kita akan menginput. Kita ambil dari contoh yang ada em, di Delcom aja ya di modulnya. Ya, contohnya misalnya yang ini nih, yang TC4 ya. Kita buat, kita copy, terus kita kembali, terus kita kita paste aja di sini. Nah, ini adalah inputannya, lalu kita enter. Nah, jadi program akan em, membuat di sini nilai kebalikannya adalah 264 benar. Kemudian di sini ada nilai kebalikan yang 277, nilai tengahnya 200, perbedaannya 13, dan dominannya 277. Jadi nilai L itu yang sebelah kiri dijumlahkan, kebalikan L-nya yang di sini dijumlahkan, yang sebelah kanan, nilai tengahnya ini kan genap. Jadi yang ininya ditambahkan yang ini 4 tadi kan 4 nilai yang ada di tengah gitu. Jadi em, untuk inputnya sudah dan outputnya sudah sesuai dengan output yang diharapkan dan sudah dilakukan juga pengujian di Delcom, Delcom code gradingnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kode program untuk studi kasus 3 ini berjalan dengan baik. Jadi sekian penjelasan saya mengenai studi kasus 3 ini. Semoga yang menonton bisa memahami lebih baik dan mendalami lebih baik tentang studi kasus ini ya untuk matriks di sini. Jadi sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.